perlindungan-Mu, penjagaan-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kami di tempat ini. Nyatakan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah kepada kami, nyatakan kebenaran-Mu, supaya kami berjalan di dalam kasih-Mu, di dalam kuasa-Mu, dan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk mendengar firman Tuhan sore ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Senang sekali boleh kembali beribadah di tempat ini dan bertemu muka dengan saudara. Dan saya percaya sore ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan bulan ini tema adalah tentang development, mengembangkan anak-anak rohani kita, mengembangkan diri kita juga. Saya akan memberi satu judul sesuai dengan ayat firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saya, yaitu menegur karena cinta. Ayatnya ada di 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Bapak Ibu Saudara, sore ini saya akan membahas satu topik yang mungkin kurang populer dan kurang menarik, yaitu tentang teguran, menegur. Karena itu saya kasih judulnya menegur karena cinta, menegur dengan cinta. Kenapa saudara saya kasih judul menegur karena cinta? Karena banyak orang yang tidak suka ditegur. Banyak orang yang tidak suka juga menegur. Karena persoalan tegur menegur ini bisa menjadi satu hal yang serius. Maksud kita baik, maksud kita menasehati, tetapi karena yang ditegur belum siap atau cara kita menegur kurang baik, maka apa yang kita inginkan tidak terjadi, malah akan memperburuk situasi. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa surat 1 Timotius itu adalah salah satu surat pastoral. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Dan dalam hal ini, Paulus juga menitipkan jemaat Efesus kepada Timotius. Jadi ayat-ayat ini adalah berbicara tentang bagaimana Timotius sebagai seorang gembala. Di mana Rasul Paulus yang memulai jemaat itu, lalu dia harus meninggalkan jemaatnya karena perjalanan misi, dia harus menginjil di tempat lain, membuka ladang-ladang baru, dan jemaat itu diserahkan kepada Timotius. Nah disinilah sering terjadi konflik saudara. Bukan hanya dalam pelayanan, saudara yang sudah masuk dalam bidang pekerjaan, saudara yang aktif dalam satu organisasi, saudara yang aktif di dalam satu keluarga, Anda pasti mengerti ada konflik-konflik. Kalau ada lebih dari 1-2 orang manusia yang berkumpul di satu tempat, selalu akan ada konflik kepentingan. Setuju ya? Entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat, entah itu di gereja sekalipun, akan selalu ada konflik. Demikian juga hal yang dialami oleh Timotius. Karena Timotius diserahkan jemaat yang bukan dia yang memimpin, yang memulai, tapi Rasul Paulus. Karena itu mungkin ada orang-orang yang lebih senior, tanda petik, dari Timotius yang merasa, Timotius nih belum waktunya memimpin. Kadang-kadang kita di dalam pelayanan, juga di dalam pekerjaan, ketika Anda dipromosi untuk satu jabatan, maka Anda akan mulai menghadapi satu konflik-konflik dalam pekerjaan dan pelayanan, termasuk juga dalam keluarga. Anda akan ketemu dengan orang-orang yang lebih senior dari Anda, yang lebih capable, yang lebih dulu ada di tempat itu, lalu Anda yang dipercayakan untuk memimpin. Nah, biasanya nanti orang-orang ini akan mulai berulah, mulai menggerogoti kepemimpinan Anda, mulai mempertanyakan kemampuan Anda, mulai ngetes. Dalam bahasa lain bisa mulai memprovokasi Anda. Nah, disinilah Paulus dengan tegas mengajar kepada Timotius,
Orang-orang seperti ini bukannya harus dimusuhi, tetapi harus ditegur, diingatkan. Ada yang lebih senior, karena Paulus mengatakan ada yang lebih tua, tapi juga ada yang lebih muda. Dan di sini Paulus mengajar bagaimana caranya menegur. Nah saudara, kenapa kita harus belajar untuk berani menegur? Karena Amsal 27 ayat 5 dan 6 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, tidak peduli Anda di mana, di dalam masyarakat, dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, Anda sebagai seorang pemimpin, Anda harus belajar caranya menegur. Anda harus berani menegur. Nah, kalau saya bicara tentang menegur, ini sebetulnya adalah timbal balik, saudara. Ketika saya sedang membahas tentang menegur, maka di pihak lain saya sebetulnya juga sedang belajar bagaimana caranya Anda bersikap ketika ditegur. Jadi ini ayat berbicara langsung dua arah, saudara. Menegur dan ditegur. Tapi saya akan lebih banyak fokus kepada Rasul Paulus tentang bagaimana dia menegur. Bagaimana dia mengajar Timotius, anak rohaninya, untuk menegur. Nah, saya akan berikan contoh dulu. Ada tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, Alkitab yang segan menegur. Supaya Anda tahu, kenapa sih kok harus ditegur? Kenapa sih kita tuh berani memperingatkan? Kenapa sih kita harus berani menasihati orang yang sedang melakukan kesalahan? Saya akan ambil dua contoh. Yang pertama adalah Imam Eli. Anda tahu ceritanya 1 Samuel 3 ayat 13. Ini adalah satu firman yang diberikan oleh Tuhan kepada Imam Eli lewat Samuel. Apa kata firman Tuhan kepada Imam Eli? Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka, tidak menegur mereka, tidak menasehati. Saudara, kalau Anda baca di dalam 1 Samuel ayatnya pasal yang ketiga secara keseluruhan, Anda akan membaca bahwa Imam Eli punya dua anak yang kurang ajar. Kurang ajarnya bukan hanya kepada sesamanya, tetapi juga kurang ajar kepada Tuhan. Kenapa dikatakan kurang ajar kepada Tuhan? Karena mereka mengambil persembahan yang untuk Tuhan untuk diri mereka. Anda kalau pernah membaca 1 Samuel 3, Anda akan tahu bahwa Hofni dan Pinehas itu betul-betul preman, saudara. Nah, sayangnya dia bukan preman-preman di jalanan, tapi dia premannya di dalam rumah Tuhan. Ini kebangetan, saudara. Saudara bisa bayangkan bahwa ada umat Tuhan, bangsa Israel yang mempersiapkan persembahannya dengan baik. Mungkin dia sudah memilih kambing domba yang terbaik, sudah menabung sekian lama untuk membawa persembahannya, mungkin berupa uang, perhiasan, ditabung dari hasil keringatnya. Tetapi oleh Hofni dan Pinehas dikorup, diambil duluan. Sebelum masuk rumah Tuhan, diperiksa dulu. Kalau ada yang bagus, diambil dulu. Ini betul-betul kurang ajar. Bahkan mereka memilih bagian-bagian dari daging yang mau dipersembahkan pada Tuhan, dipilih yang bagian terbaik dulu. Bukan hanya itu, mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran asusila. Kepada pelayan-pelayan Tuhan yang wanita di dalam rumah Tuhan, mereka melakukan pelecehan-pelecehan. Dan sebetulnya bapaknya tahu, tapi enggak ditegur, enggak dinasihati. Bapaknya cuma bilang, jangan nak, enggak boleh itu. Tapi enggak pernah diambil tindakan tegas. Padahal ini betul-betul sudah kelewatan. Apa yang terjadi? Mereka dihukum mati. Karena apa? Karena Imam Eli tidak mau menegur, tidak mau menasehati, tidak mau ambil hukuman. Seharusnya itu sudah dihukum, bukan hanya sekedar dimarahi, tapi levelnya sudah harus dihukum. Nah saudara, dalam tegur menegur ini mungkin saya tahu ada
dua ekstrem. Satu ekstrem kanan, satu ekstrem kiri. Biasanya kalau saya menyebut tentang menegur, memarah ini ada orang-orang tertentu yang dapat angin gitu ya. Karena mereka suka sekali menasihati dan menegur. Ini termasuk yang ekstrem kiri mungkin. Yang ekstrem kiri ini sangat disiplin. Tidak ada toleransi. Kalau ada salah sedikit saja langsung disikat. Ada orang-orang yang seperti itu. Yang mungkin karena disiplin militer, mungkin karena orang tuanya dulu atau nenek moyangnya dulu adalah pelaut. Nenek moyangnya dulu adalah pahlawan revolusi gitu ya. Sangat disiplin, ikut berjuang dalam pahlawan kemerdekaan. Jadi kalau ada salah sedikit langsung hukum, langsung tegur, keras. Terlambat bangun, tidak sarapan gitu ya. Ini yang ekstrem kiri. Ada orang-orang tertentu yang mungkin senang waktu dengar khotbah seperti ini. Tapi ada yang ekstrem kanan. Yang ekstrem kanan seperti Imam Eli ini. Lemah lembut, sabar. Ya salah-salah sedikit cincailah ya. Gak apa-apalah. Yang penting dia tidak ulangi. Oh diulangi lagi? Gak apa-apa, nanti dia bisa berubah. Kadang-kadang kita jatuh ke ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ada yang terlalu disiplin, ada yang terlalu pemaaf. Kita nggak boleh jatuh kedua-duanya, saudara. Kita harus ada di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita nggak boleh terlalu disiplin, tanpa kompromi, tidak pernah tanya, pokoknya langsung dihukum. Tapi di satu sisi kita juga nggak boleh terlalu permisif. Namanya Bapak Gembala kan harus penuh kasih, ya toh. Timotius ini kan Bapak Gembala. Diprovokasi sedikit gak apa-apalah, dia gak akan marah kok. Imam Eli kan imam besar, dia gak akan menghukum anaknya kok. Dia penuh kasih, pemurah. Bukankah Tuhan Yesus itu pemurah? Bapak kita penuh dengan kasih. Gak boleh dong main hukum-hukum. Itu yang kanan, ekstrem kanan. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau ada kesalahan harus ditegur. Jangan dibiarkan. Tapi ada caranya saudara. Ada caranya. Nah orang kedua yang juga segan menegur itu tokoh juga. Raja Daud. Raja Daud pernah mengalami masalah dengan keluarganya ketika ada di dalam 2 Samuel. Kebetulan ini sama-sama di Samuel ya. Ini peristiwa tentang Absalom, Tamar, dan Amnon. Anda mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Karena Daud punya banyak istri, jadi anaknya juga banyak. Dan Amnon, Tamar, dan Absalom itu anak dari Daud tapi beda ibu. Tamar dan Absalom itu satu ibu, tapi Amnon beda ibu. Nah Amnon jatuh cinta dengan Tamar, sampai memperkosa Tamar. Dan ini diketahui dengan jelas, ditulis dalam Alkitab. Sebetulnya itu adalah aib. Itu adalah kejahatan. Memperkosa. Tapi Daud tidak ambil tindakan. Memang dikatakan di ayat itu bahwa Daud memarahi. Daud marah. Tapi enggak ditulis bahwa Daud kemudian menghukum Amnon. Apa yang terjadi? Karena tidak diambil tindakan, Absalom memendam kepedihan, sakit hati. Saudara, kalau Anda tidak menyelesaikan konflik yang kecil, Anda tidak selesaikan, itu akan membesar, dan membesar. Mungkin di permukaan tidak kelihatan, tetapi akan disimpan. Karena itu kita harus mengambil tindakan, berani membuka kesalahan, menegur, kalau memang diperlukan. Supaya apa? Supaya yang melakukan kesalahan tahu bahwa dia keliru. Kalau enggak, saudara, Anda biarkan pelanggaran kecil, dibiarkan. Apa yang terjadi? Dia akan merasa tidak salah. Para orang tua di sini mungkin mengerti maksud perkataan saya ketika saya berkata sebagai orang tua, sebagai yang senior, kita harus mendidik anak-anak kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak mendidik anak-anak kita,
Dia tidak akan tahu kalau dia melakukan kekeliruan. Kalau kita tidak mengajar anak-anak kita, kalau kita tidak mendidik mereka kan kebablasan. Nanti kalau sudah besar, masyarakat yang akan mendidik mereka. Pilih mana? Kita yang didik atau masyarakat yang didik? Lebih baik kita kan? Amin. Apalagi itu adalah tugas kita, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mendidik, mengajar anak kita. Kalau ada kekeliruan, diingatkan. Daud dan Imam Eli adalah satu contoh bagaimana mereka membiarkan pelanggaran itu terjadi. Nah, sekarang saya akan masuk ke isi firman sebenarnya. Menegur itu bukan benci. Amin. Ada banyak orang malas, segan menegur, takut ditegur, karena dipikir bahwa teguran itu adalah kebencian. Salah besar. Salah besar. Bahkan sebetulnya teguran itu adalah bentuk perhatian dan kasih kita kepada orang tersebut. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita mengasihi orang tersebut, kalau kita mengasihi anak kita, kalau kita mengasihi junior kita, ketika mereka melakukan kesalahan, kita ingatkan, betul nggak? Justru kalau Anda biarkan, itu artinya Anda sedang membenci mereka. Saya ulangi. Kalau Anda melihat orang melakukan pelanggaran, Anda melihat orang melakukan kesalahan, lalu Anda biarkan, itu berarti Anda sedang membenci mereka. Karena apa? Mereka sedang menanggung resiko sendiri. Anda tidak mengingatkan, Anda tidak menasehati. Justru karena kita mengasihi mereka, kita harus menasehati mereka. Mengingatkan, menegur. Paulus mengajar Timotius bagaimana caranya untuk mengasihi dengan cara menegur. Karena itu saya beri judul khotbah saya, menegur karena cinta. Karena kita mengasihi, justru kita harus menegur, mengingatkan. Nah, kata asli menegur itu adalah parakaleo. Yang artinya bukan sekedar menegur, tetapi di dalam parakaleo itu ada artinya memohon. Memohon dengan baik-baik. Ada exhortation, itu peringatan, memang ada peringatan juga. Tapi yang terakhir Anda lihat ada pray, mendoakan. Jadi menegur itu ada 3 unsur, saudara. Mendoakan, ini yang paling penting. Kalau Anda sekedar tegur, menegur, menasehati, memarahi, tanpa Anda doakan, dia tidak akan berubah. Amin. Jadi kalau Anda menegur, menasehati, mengingatkan seseorang, sebetulnya Anda juga punya kewajiban untuk mendoakan dia. Karena teguran itu kepada orang tersebut, dan kita berdoa, minta Tuhan supaya dia berubah. Jadi bukan cuma perkataan kita yang kita keluarkan, tetapi juga pekerjaan Roh Kudus dinyatakan dalam hidup orang itu. Kalau ada orang yang melakukan kekeliruan, kesalahan, jangan kita terpancing untuk segera mengeluarkan kata-kata yang keras. Tapi harus dengan lemah lembut, memohon. Karena menegur itu juga ada unsur memohonnya. Harus bilang dengan baik-baik. Bukan dengan nada tinggi. Tapi justru semakin Anda merendahkan nadanya, orang itu justru akan semakin mendengar. Saya punya pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan dengan orang tua saya sendiri. Ayah saya adalah orang yang cukup disiplin. Dan saya sendiri juga orang yang cukup disiplin bagi diri saya sendiri dan keras. Jadi kalau ada hal-hal yang saya rasa tidak cocok, saya berani untuk berargumen. Nah, saya belajar bahwa ketika ayah saya menegur saya lalu saya berargumen, semakin tinggi nada bicara ayah saya kepada saya, maka saya juga akan menaikkan level nada bicara saya. Kenapa? Karena itu adalah self defense kita. Kita tidak suka ditegur, kita tidak suka diingatkan.
Karena itu ketika kita diingatkan, ditegur, dimarahi, kita sengaja mau membela diri kita. Semakin tinggi nada peringatannya, semakin tinggi juga nada pembelaannya. Ya Pak ya? Kalau Anda misalnya punya anak yang nakal, Anda marahi, semakin keras Anda marahi, anak itu mungkin juga akan semakin keras bantah Anda. Saya pernah punya pengalaman dengan itu. Tapi saya belajar bagaimana untuk menegur, menasihati dengan nada yang saya turunkan. Saya ajak omong baik-baik. Dan hal itu membuat orang yang ditegur itu akan membuka diri, membuka hati, mendengarkan. Kenapa saudara? Karena terkadang orang yang sedang melakukan kesalahan ditegur, ketika Anda tegur dengan suara nada yang keras, dia tidak memperhatikan isinya. Dia memperhatikan kemasannya. Lebih banyak kita memperhatikan kemasan. Saudara ngerti maksud saya? Misalnya kita marah-marahi orang yang salah gitu ya. Dia akan dalam hati berkata seperti ini, ya saya tahu saya salah, tapi jangan keras-keras gitu dong, jangan kasar-kasar gitu dong. Jadi yang dia perhatikan tuh kemasannya, bukan isinya. Lain kalau kita tegur dengan baik-baik, dengan nada yang sopan, dengan lemah lembut, dengan penuh kasih, kelembutan. Maka dia akan memperhatikan isinya. Setuju? Amin? Karena itu kita harus betul-betul berdoa, betul-betul memperhatikan cara kita menegur. Entah siapapun itu, yang lebih muda, yang lebih tua, yang lebih senior, yang selevel, Anda harus belajar. Lalu yang berikutnya adalah baru peringatan. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan ini, kalau Anda mau catat ayat-ayatnya, ada beberapa ayat-ayat yang memberi contoh bahwa teguran itu, kata parakaleo itu bukan hanya sekedar memperingatkan, tapi juga mengingatkan. Di dalam Lukas 3 ayat 18. Berdoa, Matius 26 ayat 53. Anda bisa catat, ayat-ayat ini Anda bisa buka karena keterbatasan waktu. Nah, Tuhan Yesus di dalam Matius 18 memberikan cara bagaimana kita menegur dengan baik. Ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bukan 4 mata arwana ya, tukul arwana, bukan. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Artinya, Anda harus tegur baik-baik berdua. Pribadi, private. Mungkin di telepon, diajak janjian. Saya belajar dari salah satu senior saya dan salah satu pemimpin saya dulu adalah mengenai bagaimana kita menegur dengan baik-baik. Gimana caranya? Salah satu jurus yang terbaik untuk menegur adalah diajak makan bareng. Karena ada satu pepatah mengatakan, perut kenyang, hati senang. Omong gampang. Setuju? Kalau orang lagi kelaparan, kepanasan, keringatan, Anda marahi, gak masuk itu saudara yang Anda omongkan. Tapi diajak makan dulu, ditraktir dulu, dijamu. Bukan dikirimi jamu ya, bukan. Dijamu itu maksudnya diajak makan yang enak. Diajak ngopi, ngafe. Lalu ada kue yang enak. Dia senang kan? Hati senang. Setelah itu baru kita omong baik-baik. Tegur 4 mata. Kalau dia belum terima, tidak berubah, baru berikutnya. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Kadang-kadang orang kalau ditegur tuh, Anda tahu bahasa Jawanya ngengkel, menyangkal. Enggak, saya enggak gitu kok. Ini kita sudah ajak ngomong baik-baik ya. Enggak, saya enggak gitu, maksud saya begini, maksud saya begitu. Mungkin Anda keliru. Pak Paul Anda keliru, maksud saya itu begini begitu. Oke. Ya udah, berarti belum
Belum bisa masuk teguran kita. Gak apa-apa, cara kedua kita lakukan. Yesus kasih cara berikutnya. Kalau dia gak mau ngaku, dia gak mau berubah, bawa 2 atau 3 orang saksi. Jadi bukan cuma kita, nanti dipikir kita menegur dia karena gak suka. Ada orang yang seperti itu kan? Dipikir kita sentimen pribadi, karena kita gak suka dengan dia, lalu kita mulai cari-cari kesalahan. Oke, mungkin ada orang seperti itu. Maka Yesus mengatakan, bawa 2-3 orang lain. Yang mungkin melihat dia melakukan kesalahan yang sama, diajak omong lagi. Ada referensinya di dalam perjanjian lama, di Ulangan 19 ayat 15. Itu dikatakan juga oleh 2 atau 3 orang saksi, maka masalah itu sah. 1 Timotius 5 ayat 19 juga mengatakan hal yang sama. Jangan cuma ngajak 1 orang, tapi 2-3 orang. Itu sebagai saksi yang kuat. Ditegur. Berikutnya ini sudah mulai naik ya. Kalau tadi SP1, ini SP2 sudah. Karena dia enggak mau berubah, dia enggak mau mengakui mungkin karena pribadi, maka mulai ajak orang lain yang kira-kira betul-betul yakin tahu. Nah kalau dia masih belum berubah, terpaksa. Yang ketiga, jika ia tidak mau mendengarkan juga, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, kepada khalayak ramai. Tapi Anda harus sudah yakin dulu, 2-3 orang saksi sudah mengesahkan dulu. Nah ini adalah perlakuan-perlakuan yang kita harus lakukan kepada orang yang kita kasihi, yang kita harus tegur. Dinasihati, tegur baik-baik, pribadi. Kalau dia belum berubah, dinaikkan levelnya, ajak orang lain, 2-3 orang saksi. Kalau dia belum berubah lagi ya terpaksa diumumkan ke khalayak ramai. Kita bukan membuka kesalahan, tetapi kita ingin supaya orang ini berubah. Kita ingin supaya orang ini mengalami perubahan karakter perilaku. Supaya dia tahu bahwa dia ini keliru. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau tadi adalah tata cara menegur secara umum, bagaimana caranya menegur. Sekarang kita kembali ke 1 Timotius 5, bahwa menegur senior itu dikatakan oleh Rasul Paulus, perlakukan seperti bapak dan ibu kita. Harus sabar, harus penuh kasih, perhatian. Nada bicaranya harus ditekan serendah mungkin. Amin. Nah ini kita harus belajar terutama yang orang-orang kawasan wilayah timur, saudara, Indonesia Timur. Karena nada bicara orang wilayah timur itu cenderung naik di akhir kalimat. Maaf yang dari timur ya, maaf. Terkadang kita tanpa sadar nada bicara kita naik di akhir. Bagaimana kabarmu? Waktu saya pindah sini 15 tahun lalu saya terkaget-kaget. Ada mata Manyala yang selalu menyapa saya. Karena saya dari daerah tengah, cenderung ke arah barat, jadi ngomongnya agak halus. Daerah timur ini kalau ngomong nada bicaranya naik, sudah. Hati-hati di jalan. Dipikir diajak berkelahi. Nah ini kita harus belajar. Kita harus belajar nada bicara kita. Saya enggak mengatakan bahwa itu keliru, enggak. Tapi Anda harus berhati-hati ketika Anda mau menegur seseorang. Jangan pakai nada bicara yang sama, maksud saya. Anda harus yakin, sadar bahwa Anda sedang dalam posisi mau mendoakan orang. Jadi Anda harus ngomong dengan penuh kasih. Terutama kepada orang yang lebih senior. Anda kalau ngomong kepada bapak kita, kepada pimpinan Anda, pasti Anda jaga level nada bicara Anda. Ya Pak ya? Kalau Anda mau bicara dengan direktur Anda misalnya, Anda bekerja di satu perusahaan. Atau kalau Anda di dalam keluarga, Anda mau ngomong dengan kakek Anda, nenek Anda harus jaga bicara. Nada bicara itu harus ditekan. Enggak boleh dengan nada bicara yang terlalu tinggi, karena Anda akan dianggap tidak sopan. Lalu Anda harus sabar. Kenapa? Karena seiring dengan bertambahnya usia,
seiring dengan bertambahnya umur, terkadang mereka suka mengulang-ulang hal yang sama berkali-kali. Salah satu indikasinya adalah mereka suka cerita peristiwa yang sama berulang-ulang. Tanpa mereka sadar bahwa sebetulnya mereka sudah pernah cerita. Yang punya orang tua masih diizinkan umur panjang pasti mengerti maksud saya. Kadang-kadang mereka ini, maaf ya, seperti kaset yang diulang-ulang terus. Kalau Anda tinggal dengan orang tua yang sudah sepuh gitu ya, tanpa sadar mereka akan cerita pengalaman 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Nanti sore cerita lagi, 5 tahun yang lalu begini, 10 tahun yang lalu. Nanti besok diulangi lagi. Kenapa? Karena itu memori mereka. Ya melatih memori mereka supaya nggak lupa, nggak masalah. Tapi sulitnya adalah kadang-kadang mereka juga mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Selain cerita-cerita yang sama, mereka juga mengulangi kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang sudah diingatkan misalnya, jangan dilakukan, nanti besok diulangi lagi. Jadi kita harus dilatih sabar. Sabar menghadapi yang lebih senior. Karena itu kita harus doakan. Kita bukan sekedar menegur, tapi kita juga harus doakan. Ini yang senior. Bagaimana dengan yang junior? Kalau yang junior, Paulus mengatakan perlakukan sebagai saudaramu, sabar juga, sama. Perlakukan sebagai adikmu, kalau yang perempuan. Penuh kemurnian, apa maksudnya penuh kemurnian? Tidak punya motivasi yang lain. Memperlakukan dengan penuh hormat. Harus penuh dengan memperhatikan etika, simpatik. Kalau Anda sebagai pria menegur seorang wanita yang lebih muda, hati-hati. Ada tempatnya. Jangan berdua. Nenek bilang itu berbahaya. Cari tempat yang terbuka. Ada saudara yang lain. Kalau Anda wanita mau menegur yang pria, cari waktu yang tepat. Cari lokasi yang tepat. Perlakukan dengan penuh hormat, penuh kemurnian. Itu kata Rasul Paulus. Dan kita harus memegang cara-cara ini dalam hati kita. Amin. Ini adalah cara-cara kita menegur menurut 1 Timotius 5. Senior dan junior. Baik, saya sampai di akhir dari firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa teguran itu perlu, isinya perlu, caranya juga perlu. Kenapa teguran itu perlu? Karena kita semua ingin bahwa hidup kita dipakai Tuhan luar biasa. Saya akan tunjukkan satu cuplikan video singkat tentang salah satu olahraga yang cukup terkenal, yaitu balap Formula 1. Kalau Anda penggemar motor balap, mobil balap, Anda pasti pernah lihat video seperti ini. Saya akan tunjukkan bagaimana sebuah mobil Formula 1 itu bisa memiliki kecepatan yang demikian luar biasa. Tolong media bisa bantu. Video yang pertama. Anda perhatikan ada angka-angka yang menunjukkan kecepatannya. Mobil itu bisa mencapai kecepatan sampai 300 lebih kilometer per jam. Ini dia baru keluar dari pit, ganti ban. Siap-siap dia gas tuh. Terus naik 300 sampai. Nah Anda lihat ada yang di bawah angka itu ada throttle hijau,
dan brake, merah. Oke, thank you media. Ada throttle yaitu gas warna hijau dan ada merah, brake, rem. Apa yang terjadi kalau mobil itu hanya punya throttle, gas, dan gak ada rem? Kita lihat video berikutnya. Now, that's an indication of how hard he was trying, and that is the first time in my memory that anything like that has happened. Ini dia telat ngerem. With the car being very badly damaged. Telat ngerem. Yang depan sudah ngerem, dia telat ngeremnya. Oke, terima kasih media. Kembali ke PowerPoint saya. Saudara, kita semua kepingin punya hidup yang melaju kencang. Amin. Dipromosi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Bukannya dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, di dalam masyarakat. Karena kita dipanggil untuk jadi garam dan terang dunia. Yang setuju katakan amin. Dan kita semua kepingin seperti mobil Formula 1 yang melaju dengan kencang. Mobil Formula 1 itu kecepatannya tercatat oleh Wikipedia pernah mencapai 378 km per jam di trek lapangan. Kalau dia nggak di trek, dia di padang gurun lurus di Mojave, itu bisa sampai 400 km per jam. Tapi semua kecepatan ini akan sia-sia kalau dia tidak punya yang namanya rem. Mobil yang melaju kencang ratusan kilometer itu juga harus diperlengkapi dengan rem yang bisa mengerem ratusan kilometer per jam. Rem Formula 1 bisa mengerem dari 200 km per jam sampai berhenti itu hanya perlu 3 detik. Dan hanya perlu 65 meter untuk stop. Saudara bayangkan kalau mobil yang begitu kencang melaju itu tidak punya rem, saya percaya drivernya juga akan tidak berani tekan gas. Anda berani mengemudikan mobil tanpa rem? Saya tidak berani. Seberapa canggih, seberapa hebatnya mobil Anda atau motor Anda, tanpa rem yang pakem, Anda nggak akan bisa mengemudikan mobil itu dengan full gas. Yang setuju katakan amin. Karena itu terkadang hidup kita tidak bisa melaju dengan kencang, karena kita lupa pasang rem. Saudara, teguran itu adalah seperti rem. Kalau ada orang-orang yang masih ditempatkan Tuhan untuk mengingatkan Anda, menegur Anda, bersyukur, itu adalah rem yang diberikan untuk Anda selamat tiba sampai di tujuan. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan pernah menolak untuk diingatkan. Jangan pernah menolak atau merasa dibenci karena kita diingatkan, dinasehati. Karena sebetulnya itu adalah rem-rem yang meluputkan kita dari kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu. Dari kehancuran-kehancuran yang tidak perlu. Kalau Tuhan masih menegur, menasehati kita, bersyukurlah. Tuhan masih mau pakai Anda sekencang mungkin dengan hidup Anda. Yang setuju katakan amin. Ingat, teguran itu memang tidak enak. Tetapi itu adalah rem yang sangat pakem buat hidup kita. Ingatlah bahwa Anda tidak akan mungkin bisa memacu kendaraan Anda sekencang mungkin kalau Anda tidak yakin dengan rem Anda. Semakin kencang kendaraan Anda,
maka Anda harus yakin bahwa rem Anda akan semakin pakem. Karena kalau tidak, Anda akan lepas kendali. Hanya sedikit goncangan akan menghancurkan kendaraan Anda dan diri Anda sendiri. Kenapa Tuhan memberikan kita firman Tuhan? Ayat terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ini adalah maksud Tuhan. Bagaimana kita belajar untuk menerima teguran dan juga menegur. Karena ada maksud Tuhan untuk kita diingatkan firman Tuhan. Amin. 2 Timotius 3, 16 dan 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala. Mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan Tuhan untuk kita terus senantiasa menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga karakter perbuatan kita. Dan seringkali Tuhan mengirimkan teguran, nasihat, firman-Nya. Roh Kudus mengingatkan kita akan hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Itu semua untuk kebaikan kita. Itu supaya kita diperlengkapi Tuhan untuk perbuatan-perbuatan baik yang Dia sudah sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami percaya Engkau mengajar kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menolong kami. Untuk kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Semakin serupa dengan karakter Kristus. Penuh kasih, penuh kekuatan, penuh kuasa, tapi juga penuh kelembutan. Dan kalau malam hari ini kami diingatkan akan korban Kristus di atas kayu salib, kami belajar ketaatan. Kami belajar bahkan taat sampai mati. Seperti Yesus taat sampai mati di kayu salib. Untuk kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti ini di tangan kita. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih mengingat, mengasihi kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti di tangan kananmu. Ucap syukur atas segala korban Yesus. Karena kebaikan dan kemurahannya kita dijaga, kita dilindungi, kita diberkati. Kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kita dipulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami angkat tangan untuk Indonesia, Tuhan. Kami angkat tangan untuk negeri Bhinneka Tunggal Ika. Kami angkat tangan untuk pemerintahan Bapak Presiden